Nah, bagi kita yang waras, memang jalan inilah yang harus saya kerjakan dan harus saya sampaikan. Lah peduli amat dengan orang yang menghujat. Untuk apa? Lagian kan kalau ada hujatan kan kita bisa berintrospeksi diri. Introspeksi dalam arti bukan mengalah. Tapi introspeksi dalam arti karena kebenaran itu bukan mungkin belum tentu kalau yang pernah kita kerjakan. Tapi termasuk saya sendiri yang kemarin walaupun kecil-kecilan dapat musibah, lah itulah bentuk kasih sayang Tuhan. Lah artinya apa? Ya dengan terjadinya hal seperti itu supaya saya itu lebih berpikir dan lebih berhati-hati. Tanpa adanya itu, mungkin saya tidak akan pernah berpikir, tidak akan pernah berhati-hati. Jadi malah saya itu urip saya saenake dhewe. Nah, itulah yang dinamakan bentuk kasih sayangnya Tuhan. Jadi ujian itu pun juga bentuk kasih sayang Tuhan. Masalah itu pun juga bentuk kasih sayang. Tapi kalau kasih sayang itu diartikan dengan beliannya, dengan apa? Pujiannya Tuhan, dengan pemberiannya Tuhan yang akan diberikan tentang kenikmatannya, itu bukan Rahman Rahim. Itu khayalan di dalam Rahman Rahim atau khayalan di dalam kasih dan sayang. Jadi intinya kalau ada bencana alam seperti tsunami, gunung meletus, gitu, itu juga merupakan bentuk dari. Nah itulah bentuk Tuhan. Dari Rahman Rahimnya Tuhan. Jadi apa? Untuk apa? Supaya kita tuh lebih berpikir. Jadi artinya kita tuh menyikapi dunia, ternyata dunia tuh nggak ada yang langgeng. Bahwa dunia itu cokro magilingan kalau orang Jawa. Silih berganti. Ada saatnya kita tuh bahagia, ada saatnya kita tuh susah. Maka kalau sudah bisa berpikir seperti itu, menghadapi dunia ini sudah nggak ada rasa takutnya. Ya inilah dunia dan inilah jalan yang harus saya lewati. Jadi nggak ada penyesalan. Nah untuk apa kita sesali? Yang penting setelah ada masalah ya kita berhati-hati. Di saat ada anugerah, paling tidak kita itu harus berbagi atau memikirkan orang-orang yang kurang beruntung. Jadi cara mengaplikasikan Rahman dan Rahim seperti itulah mestinya. Bukan Tuhan yang murka Pak itu. Tuhan kok murka? Kapan Tuhan itu murka? Wong Tuhan sudah menciptakan kok Tuhan itu murka? Masa dengan gregetan dengan makhluknya terus dia murka? Berarti bukan Tuhan. Tuhan tuh nggak ada sifat murkanya. Maksud Tuhan kok galak? Tuhan kok galak lah. Makanya saya ajak, terutama orang-orang Jawa yang sudah mempunyai Tuhan yang sangat indah, Tuhan yang sangat jelas, Tuhan yang sangat terang. Mari kita selalu merasakan kehadiratnya. Tapi yang sudah terlanjur menganut Tuhan yang galak dan lain sebagainya, nikmati saja sampai kapan kamu itu akan jenuh dengan kekejaman Tuhan itu. Kalau sudah jenuh, beralihlah ke Tuhan yang benar-benar Tuhan. Ini kan banyak Pak di kolom komentar itu yang komen tentang video yang disampaikan Pak Darno. Padahal tujuan Pak Darno kan satu, supaya kita selaku orang Jawa khususnya kan biar waras kan seperti itu Pak. Bukan kok tujuan kita itu untuk menjelek-jelekan ajaran lain kan bukan gitu. Biar kita ini cepat sadar kan seperti itu Pak intinya. Tapi banyak yang menjelekkan. Tuh. Itu resiko. Nah, itulah sifat Rahman Rahimnya Tuhan. Jadi jangankan kita tuh melakukan yang jelek nggak dihujat, melakukan yang hal baik pun harus berani menerima hujatan. Nah, bagi kita yang waras, memang jalan inilah yang harus saya kerjakan dan harus saya sampaikan. Lah peduli amat dengan orang yang menghujat. Untuk apa? Lagian kan kalau ada hujatan kan kita bisa berintrospeksi diri. Introspeksi dalam arti bukan mengalah. Tapi introspeksi dalam arti karena kebenaran itu bukan mungkin belum tentu kalau yang pernah kita kerjakan. Tapi kebenaran sebenarnya masih banyak yang misteri atau
yang masih tersimpan yang belum pernah kita kerjakan. Betul Pak. Jadi intinya kita itu harus waras dan kembali ke ajaran budi Pak, ya, ajaran luhur kita sendiri. Ya. Ya mau tidak mau, kalau sampai saat ini kita tidak mau kembali ke ajaran budi, lalu melihat ajaran-ajaran yang baru di sini, bahkan kebanyakan pelaku-pelaku ajaran yang dianggap baik itu sekarang sudah menunjukkan tingkah lakunya yang kurang baik. Maksud kalau ada orang sudah mulai jalannya tidak benar dan mau masuk ke jurang, terus kita ikuti harus masuk ke jurang, apakah kalau kita itu dalam arti itu menghindari jurang itu, apakah kita termasuk orang salah? Kan saya juga nggak salah kalau saya mengajak, jangan ikuti itu karena nanti akhirnya masuk jurang. Maksud saya salah? Maksud tahu kalau orang itu mau masuk jurang terus ya sudahlah itu pilihanmu, masa seperti itu. Nah terus rasa saya sebagai manusia itu di mana? Coba. Karena saya sendiri belum mengaku benar, tapi saya berusaha untuk mencari kebenaran. Gitu loh. Sekarang kan banyak orang-orang itu pada pindah ajaran Pak. Bahkan bisa dikatakan pindah agama lah. Kalau orang non muslim pindah ke Islam kan namanya mu'alaf. Dan itu pun ada syarat lah. Jika kamu ingin jadi mu'alaf nanti harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, bagaimana ketika orang-orang yang sudah terlanjur mengikuti ajaran-ajaran dari Timur Tengah mau mengikuti ajaran Jawa, ajaran luhur, ada nggak syarat-syarat yang harus dilakukan Pak? Kepercayaan itu langsung berhubungan dengan Tuhan. Nah, yang membuat aturan itu manusia. Lah, apakah mau menyembah Tuhan itu harus mengikuti aturan manusia? Kan tidak. Jadi yang mulai beli mu'alaf, yang mulai beli murtad itu sebenarnya manusia itu dengan kekecewaannya sendiri. Sebenarnya begitu. Tapi kalau urusan kita dengan Tuhan, karena percaya nggak percaya bahwa sebenarnya Tuhan itu tempatnya di dalam tubuh manusia, letaknya di hati atau kolbu, sudah jelas. Wong kita itu sudah bersama dengan Tuhan kok. Nah kita mau menyembah dengan cara ini ya sah, dengan cara ini ya sah. Jadi tidak ada yang menuntun, oh syaratnya kamu kalau mau pindah dari agama ini mau masuk ke kapitayan harus begini dan begitu. Yang diharuskan kalau masuk ke kapitayan utamanya agama budi, kita harus bisa merubah perilaku kita dan cara kita berpikir dan cara kita mengaplikasikan cara bermasyarakat, cara berkomunikasi dengan orang, yang tujuannya itu membuat ketentraman, tidak harus membuat kehancuran. Cuman itu syaratnya. Dengan syarat semedi dan lain sebagainya itu kan cuman metode untuk supaya kita itu lebih mantap dan lebih bisa berpikir, yang artinya nanti bisa mensucikan pikiran kita sendiri, mensucikan hati kita sendiri. Kan cuman itu. Simple gitu Pak. Ya simple. Wah kita itu loh nggak usah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak usah mengucapkan itu. Kita tuh sudah yakin kok sebenarnya tidak ada Tuhan memang kok, kecuali Tuhan kok. Tidak ada Tuhan lain kecuali Tuhan itu. Artinya tidak ada hidup kecuali yang menghidupi. Sudah jelas kok. Jadi mau diucapkan, mau kita angan-angan itu sah. Tidak harus disaksikan orang lain. Lah disaksikan orang lain itulah akan menambah jatah atau menambah jumlah. Mungkin cuman itu. Makanya dengan jumlah yang banyak merasa sudah mayoritas. Sekarang apa yang terjadi? Sekarang malah nang di. Nang di itu kalau bahasa Jawa asu gede bakal menang kerai. Lah di mana-mana asu itu bukan kerjanya yang dinilai, tapi jenggongnya yang diwedeni. Nanti di mana di situ berani vokal dan berani jenggong yang lebih keras, maka seolah-olah itulah orang kuat. Nah biasanya asu jenggong pun juga mencari teman banyak. Kalau sendirian, yang gelenggem padha wae. Orang-orang yang sumbar-sumbar itu suruh sendirian kalau memang berani. Coba dia tidak mempunyai pengikut kalau berani. Dia berani kan karena ada pengikut. Nah itulah wujud dari
Atau seperti apa yang disampaikan orang Jawa bahwa nanti akan nemoni zaman nang di, yaitu zamane asu gede menang kerai. Artinya orang yang banyak ngomong itu yang akan menang. Tapi suatu saat yang namanya asu juga akan punah pada saatnya. Tinggal menunggu masa. Makanya sekarang orang yang ngomong begini, orang yang ngomong begitu, yang dulunya berani koar-koar bahkan menjelek-jelekan Nusantara, sekarang apa yang terjadi? Ringsek, Pak. Nah, makanya soalnya orang juga sudah mulai jenuh. Kok tiap hari diomongi tentang itu, tiap hari kok diocehi tentang itu. Nah terus hidup ini mau apa toh? Gak mangan sedina lesune amit-amit. Nah, makanya apakah dengan mendengarkan cerita-cerita, mendengarkan dongeng-dongeng terus jadi warak mangan nyandang utuh? Kan yang perlu dipikirkan itu. Makanya tetap saya ulangi lagi setiap pertemuan, ayo waras. Monggo, Pak. Bagus. Nah, sering disebutkan Pak Darno bahwa Tuhan itu kan nggak usah dipanggil keras-keras ya. Hari-hari Tuhan memanggil-manggil Tuhan, tapi giliran mau dipanggil beneran ketakutan ya Pak Darno ya. Nah, ini kan ada pertanyaan seperti ini Pak Darno. Semua orang yang beramal ya toh. Katanya nanti kan masuk surga. Nah, apakah surga itu ada setelah kematian atau hanya asalan atau hanya khayalan belaka Pak Darno? Ini ada pertanyaan dari subscriber Pak Darno. Monggo diluruskan dan dijelaskan Pak Darno. Nah ini kan pun sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa surga itu adanya di dunia ini Pak. Jadi surga nggak harus didapatkan setelah mati. Karena yang namanya mati itu adalah jasad Pak. Nah jasad yang sudah dikubur, sudah hancur lebur. Walaupun di situ ada penjelasan lagi nanti akan dibuatkan wajah baru atau tubuh baru. Bukankah kelahiran seorang anak yang lahir di dunia ini, bukankah itu tempat roh-roh kita nanti juga? Jadi kenapa harus menunggu nanti setelah mati dan menunggu nanti sampai dunia itu kiamat? Dari dulu mulai agama disampaikan itu sudah membicarakan tentang kiamat Pak. Kira-kira sudah berapa ribu tahun yang lalu membicarakan tentang kiamat. Tapi kiamat yang dimaksud itu sampai sekarang mana buktinya? Kalau tentang tsunami, tentang gunung meletus dan lain sebagainya, itu alam sama dengan kita Pak. Kita hidup ini seolah-olah kita juga, walaupun seiman-iman orang, walaupun dia sudah memikirkan tentang kematian, tapi kan 80% itu yang dipikirkan tentang kehidupan toh. Walaupun pada akhirnya kita juga akan mati juga. Tapi kan mati yang sejak dulu sampai sekarang, kalau menunggu hari kebangkitan, jangan-jangan catatannya saja sudah hilang, Pak. Jangankan kok tulang belulangnya, catatannya saja loh, saya takutnya hilang. Walaupun yang mencatat itu yang maha kuasa dan lain sebagainya. Malaikat ya Pak. Cara pemikiran saya kok kira-kira nggak mungkin. Dan bukan kira-kira, itu tidak mungkin. Gitu. Makanya mumpung kita itu masih hidup, selagi kita itu masih mampu untuk mengerjakan hal kebaikan, lakukanlah. Itu tujuannya juga untuk menyempurnakan kita hidup di dunia. Tentang di akhirat mungkin kita dikenang kalau kita itu orang biasa. 1000 hari itu sudah luar biasa loh Pak. Coba bayangno tentang ibu penjenengan, tentang bapak penjenengan. Kurang berbaik apa waktu itu dengan jenengan. Tapi setelah menjelang 1000 harinya dan sesudahnya, apakah kenangan itu masih sering jenengan kenang, sering kenangan? Mungkin dikenang pun, diomongkan pun, kalau suatu saat ada pembicaraan tentang itu. Mungkin cuma itu. Tapi kalau kita lagi menghadapi atau kita lagi di tempat yang indah, kita di saat bahagia, hilang semua orang-orang yang berjasa besar, orang yang sudah
melahirkan, orang yang sudah merawat, yang sudah membesarkan, itu padahal keturunannya langsung. Apalagi orang lain, Pak, yang matinya sudah ratusan tahun yang lalu. Kecuali orang-orang yang waktu itu mempunyai derajat tinggi, mempunyai pangkat, mungkin masih dikenang. Seperti di buku ini diterangkan sejarah tentang Ki Ageng Mangir, sejarah tentang Ki Ageng Selo, karena dia ditokohkan waktu itu dan cerita itu tidak putus, dari cerita per cerita nyambung terus, mungkin masih dikenang. Itu pun yang dikenang cuma sedikit kebaikannya. Nah, tentang keburukannya, nah, takut saya dengan nama yang mulai dari awal mula manusia ada sampai sekarang, walaupun itu malaikat lah katakan yang mencatat, saya khawatir kok nanti kalau ini sudah penuh catatannya, terus ada catatan baru, kok catatan yang lama itu sudah dihilangkan juga. Terus yang kedua kalinya, surga diklaim hanya milik orang Islam, selain orang Islam tidak memiliki surga atau harapan masuk surga. Lah betapa kasihannya orang yang mendirikan negara waktu itu di Nusantara ini, karena dia juga belum memeluk agama Islam. Dia yang bersusah payah untuk mendirikan negara ini, paling tidak para leluhur, para danyang dulu yang membuka desa sampai bisa ditempati anak cucu dengan tirakat, dengan kerja kerasnya. Terus karena dia tidak masuk agama Islam, terus dia mati nanti masuk neraka. Lah yang menikmati orang-orang apa sekarang? Kan juga orang-orang Islam toh, tanpa jasa-jasa para danyang, para leluhur kita dulu yang belum beragama, karena agama adalah kebanyakan label. Terus kalau nasibnya nanti masuk neraka, lah kita yang tinggal menikmati dan bisa menciarkan agama tentang kebenaran tuh, apakah kita itu sudah gak punya rasa? Kok kita menikmati jasa-jasa orang yang pada akhirnya itu akan diancam masuk neraka?